他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 305. Keterampilan Bela Diri Zaman Kuno, 2. Han Qian menggelengkan kepalanya, jika kita langsung melanjutkan kompetisi antara pasukan perburuan iblis, karena energi spiritual internalmu belum mencapai 10.000, kamu akan dapat berpartisipasi. Masih ada 5 hari sebelum pembukaan Illusory Paradise, jadi kompetisi akan dimulai besok. Karena kurangnya waktu, itu dirancang sebagai kompetisi knockout. Sangat sederhana, tetapi juga sangat kejam. Long Haon mengangguk sebagai jawaban, "Guru, aku akan mendaftar denganmu dulu." Semua anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 kami akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bahkan jika tidak ada dari kita yang berhasil masuk ke dalam 10 itu, setidaknya itu akan menjadi latihan yang bagus. Han Qian menepuk bahunya, kamu benar-benar anak kecil yang membuat orang lain khawatir. Mari kita lakukan seperti ini. Bahkan jika Anda tidak berakhir di 10 besar, Grand Teacher Anda masih akan mencari cara untuk menebus Anda dari kuil kami. Saat mereka berbicara, gelombang energi spiritual yang sangat padat melonjak keluar dari belakang punggung Long Haon, di dalam ruangan. Segera berikutnya, gelombang niat membunuh yang mengancam langsung meledak. Baik itu Long Haon atau Han Qian, keduanya hanya merasakan kulit mereka menjadi dingin, dipenuhi dengan rasa dingin yang keluar dari kedalaman tulang mereka. Guru dan murid saling melirik, dipenuhi dengan ekspresi terkejut yang ekstrim, dan Han Qian bergumam. Ini adalah. Setelah beberapa saat terkejut, Long Haon segera dalam ekstasi, ini cair. Dia menerobos. Saat dia mengatakan ini, dia segera berbalik ke arah kamar, bergegas masuk. Membuka pintu, Long Haon merasa kesulitan untuk maju dengan niat membunuh yang intens memenuhi ruangan, tetapi mengingat perasaan kepercayaan mutlak antara cair dan dirinya sendiri, dia secara alami tidak merasa takut dilukai olehnya, dan masih maju tanpa apapun. Keraguan. Di tempat tidur, Cair duduk bersila, kedua tangannya diletakkan di atas lututnya. Di telapak tangan dan dahinya, kilau abu-abu samar-samar terlihat, dan di punggungnya, sepasang sayap hitam besar terbentang di sekitarnya. Benar, sayap Cair berwarna hitam. Sangat kontras dengan sayap berkilau emas cemerlang Long Haon, sayap hitamnya menelan semua cahaya di sekitarnya. Long Haon dan Han Qian baru saja masuk, tetapi segera merasa seolah-olah sayap hitam itu menyerap jiwa mereka. Han Qian sangat terkejut. Cair sekarang telah menembus langkah ke-6, dia benar-benar menjadi orang termuda yang pernah menembus langkah ke-6. Dia berhasil mencapai langkah ke-6 pada usia yang bahkan lebih muda dari Long Haon, karena dia masih belum genap 15 tahun. Di tengah waktu keterkejutan Han Qian, Cair perlahan mengangkat kepalanya, membuka kedua matanya. Mata abu-abunya yang awalnya cemerlang tiba-tiba mendapatkan kembali kilaunya, diisi dengan cahaya hitam yang menekan. Ketika matanya terkunci ke mata Long Haon ini, senyum tenang ditarik di bibirnya, di tengah-tengah aura tak berujung kematian. Senyum ini hanya ditujukan ke Long Haon, seolah-olah dia bahkan tidak menyadari kehadiran Han Qian di dekatnya. Melihat matanya yang bergerak, Long Haon benar-benar tidak dapat menahan emosinya, air mata mengalir deras. Cair. Cair. Han Qian tidak tinggal di sini lagi, diam-diam bergerak mundur. Dengan adegan hangat yang terjadi di antara dua anak muda ini di tengah aura kematian, dia segera pergi untuk memberitahu Ying Sui Feng tentang kabar baik itu. Sejak Long Haon menerobos langkah ke-6, Ying Sui Feng sepertinya sering membicarakan hal ini. Melihat Cair, Long Haon maju ke arahnya di tengah niat membunuh yang intens. Tanpa mengetahui apakah itu karena diolah sayap Cair, punggung Long Haon berkelebat dalam warna emas, dan sayap emas besar keluar. Seluruh ruangan berkilauan dalam warna emas dan hitam, dan fluktuasi energi spiritual yang intens tampak meresap seperti mata air.
Dengan penutup ringan, Cair berdiri di lantai. Jadi sudah 6 bulan. Waktu ini telah berlalu sangat cepat. Selama periode ini, Long Haon hanya bisa berkomunikasi dengan menulis di telapak tangannya. Melihat perubahan warna mata Cair, dia menyadari bahwa Cair telah mendapatkan kembali kendali atas semua inderanya. Tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tanpa mempedulikan aura kematian dan hawa dingin di sekitar tubuh Cair, dia memeluknya erat-erat, masih tidak dapat mengendalikan air matanya, seolah-olah dia merasa bahwa dia telah gagal untuk melaksanakan tugasnya. Kewajiban sendiri terhadapnya. Membiarkan dia memeluknya, Cair erat menahannya, bergumam, "Idiot." Long Haon mengangkat kepalanya, melirik matanya yang lembut, "Panggil aku idiot lagi. Aku suka mendengarmu memanggilku idiot." Bodoh. Mata Cair tampak agak kabur saat dia memanggilnya lain kali. Segera berikutnya, Long Haon menempelkan bibirnya yang terbakar di mulutnya yang dingin, mengeluarkan semua kehangatannya ke dalam dirinya tidak seperti sebelumnya. Sepasang sayap emas dan hitam menjadi latar belakang terbaik mereka. Cair akhirnya kembali, sebagai Sen Putri Samsara yang tangguh yang akhirnya memulihkan kemampuan tempurnya. Cair Long Haon sendiri kembali, dia akhirnya merasakan rasa sakit di hatinya akan segera berakhir. Bibir mereka berpisah satu sama lain, keduanya terengah-engah. Ciuman ini memang berlangsung terlalu lama, dan Long Haon tampaknya telah dibebaskan dari semua rasa sakit di hatinya sepenuhnya dalam proses. Melihat mata Cair yang menawan, dia merasa seolah-olah dia tidak akan pernah bosan melihatnya. Cair dengan lembut membantunya untuk menyeka air mata yang mengalir di wajahnya, terlihat masih merah karena dicium begitu tiba-tiba. "Idiot, tidakkah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja?" Sambil memegang kedua tangannya, dia menjawab, "Ini salahku. Andai saja aku kembali lebih awal saat itu." Cair menggelengkan kepalanya, "Jangan melanjutkan pembicaraan bodoh ini, banyak hal di luar kendali kita. Pada saat itu, saya hanya bisa melakukan itu, atau jika tidak, saya bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat Anda lagi. Omong-omong, saya harus benar-benar berterima kasih karena telah membawa kami ke menara keabadian. Yang aneh adalah bahwa kompor spiritual samsara saya tampaknya telah berevolusi dari menyerap energi kematian di dalam menara keabadian, yang menurunkan waktu saya kehilangan 4 indera saya. Oh, lalu, mengapa Anda tidak tinggal selama ini di sana untuk berkultivasi? Jika kompor spiritual samsara Anda berevolusi, siapa yang tahu efek apa yang bisa dihasilkan dari ini?" Cair menjawab, "Kecuali dari peningkatan kekuatan, seharusnya ada jenis dorongan lain, tapi aku tidak tahu tentang detail spesifiknya. Namun, saya dapat memastikan bahwa energi kematian dari menara keabadian efektif dalam mengisi kembali kompor spiritual samsara saya. Kompor spiritual samsara tampaknya menyerap energi eksternal melalui tubuh saya, di antaranya energi kematian adalah jenis yang paling penting. Biasanya, jumlah energi kematian yang bersentuhan dengan kita sangat kecil dan setidaknya tidak semurni di dalam menara keabadian. Untuk alasan ini, ketika menggunakan kompor spiritual samsara, saya terpengaruh dengan serangan balik dari kompor spiritual, yang menyerap kekuatan 6 indera saya untuk melepaskan kekuatannya. Jika saya sering dapat menyerap energi kematian yang terkandung di dalam menara keabadian." Sangat gembira, Long Haon menjawab, "Benarkah? Maka itu adalah berita yang sangat bagus. Kompor spiritual samsara Anda memang tangguh, tetapi serangan baliknya juga sangat besar. Selama beberapa bulan terakhir ini, saya khawatir setiap hari tentang kondisi Anda. Apakah Anda tahu tentang itu?" Mendengar suaramu lagi benar-benar terasa luar biasa. Cair sedikit tersenyum, "Idiot. Aku sebenarnya tidak khawatir kehilangan 6 inderaku sekarang karena aku memintamu untuk menemaniku di sisiku. Bahkan jika ke-6 indera saya hilang, saya tahu bahwa saya tidak sendirian sekarang, dan akan kuat sambil menunggu hari pemulihan saya." Long Haon menggosok kepalanya, "Sampah apa yang kamu semburkan? Kehilangan 6 indera Anda sama saja dengan mati. Di masa depan, kecuali sebagai upaya terakhir, jangan pernah menggunakan kompor spiritual samsara Anda lagi. Kali ini di Illusory Paradise, kami pasti harus menemukan kompor spiritual yang lebih baik untuk Anda."
Selalu mengandalkan kompor spiritual samsara terlalu berbahaya. Aura kematian di udara dengan tenang menghilang, dan sayap hitam cair menghilang dengan sendirinya. Dengan lembut bersandar pada Long Haon, dia berkata selanjutnya, tidak perlu khawatir. Selama kita bersama, bahkan kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Long Haon menopang bahunya dengan sedikit enggan, menempatkannya dalam posisi duduk. Saat itu, Grand Teacher datang mencariku, memberitahuku hal-hal penting. Saya harus segera mengumpulkan semua orang. Sepertinya pintu masuk kita ke surga ilusi mungkin tidak akan berjalan begitu mulus. Tiba di titik itu, matanya mengeluarkan jejak keseriusan. Sebuah kompetisi untuk memilih yang terbaik. Lalu datang padaku. Karena itu menyentuh rahasia surga ilusi. Hanya pasukan pemburu iblis yang diberitahu tentang situasi itu. Kompetisi untuk 10 entry di Illusory Paradise akan berlangsung di stadion terbesar di tempat pelatihan aliansi Quill. Tempat ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Stadion Agung Aliansi, tetapi menjadi situs dengan diameter 100 meter, itu bisa menampung 1.000 orang. Kekuatan tarik kompor spiritual terlalu besar. Di antara 42 pasukan perburuan iblis yang keluar, di luar 4 yang berada di kelas Raja dan 3 yang berada di kelas Kaisar, ada total 211 orang, 150 diterapkan. Mereka yang tidak mendaftar sebagian besar adalah pendeta atau pemburu iblis dari langkah keempat atau apapun di bawah langkah kelima. Sebenarnya, semua orang yang melampaui peringkat kelima dari langkah kelima diterapkan tanpa kecuali. Mencoba keberuntungan mereka akan percaya pada kemungkinan tipis bahwa mereka mungkin bisa berakhir di 10 besar. Sejumlah 150. Meskipun tampaknya banyak yang hadir, hanya 4 pertempuran kemenangan yang diperlukan untuk berakhir di 10 besar ketika semuanya diperhitungkan. Dengan keberuntungan yang cukup untuk menghadapi setiap kali lawan dari langkah kelima, mungkin mereka bisa keluar melalui kemenangan ini. Long Haon memimpin rekan-rekannya ke stadion ini sangat awal, karena mereka awalnya tinggal cukup dekat. Sehari sebelumnya, ketika Long Haon memberitahu rekan-rekannya tentang keadaan di balik kompetisi ini, semua orang merasa ingin mencobanya. Meskipun kecuali Cair, mereka semua masih berada di puncak langkah kelima budidaya, pengalaman yang mereka miliki di Menara Keabadian akhirnya akan membuahkan hasil di sini. Sehari sebelumnya, Long Haon secara khusus memimpin Cair ke Menara Keabadian, melalui tes keempat dan kelima dengan bantuannya. Setelah memulihkan keempat inderanya selain telah mencapai langkah ke-6 kultivasi, dia sekali lagi menantang kerangka merah. Hasilnya membuat semua orang terkejut. Mengandalkan kecepatan mengerikan, Cair bertahan lebih lama dari Long Haon melawan kerangka merah. Chapter 306. Keterampilan bela diri zaman kuno, 3. Setelah semua, dia tidak berjuang melawan kerangka merah ini sesering Long Haon lakukan. Bergandengan tangan, Long Haon dan Cair mencobanya lagi. Di bawah kerja sama mereka secara mengejutkan berhasil menahannya selama hampir 5 menit melawan kerangka merah itu. Meskipun 5 menit ini dipenuhi dengan tekanan yang kuat dan datang dengan konsumsi yang sangat besar bagi mereka, namun tidak boleh dilupakan bahwa mereka berdua dapat pulih di Menara Keabadian. Lebih jauh lagi, semakin besar tekanannya, semakin baik kemajuan mereka, dan kerangka merah itu bahkan tidak akan menghabisi mereka. Long Haon bertahan selama tidak kurang dari selusin pertempuran, sebelum kembali dengan rasa sakit yang menyiksa seolah-olah tubuhnya terkoyak menjadi potongan-potongan kecil. Stadion ini bahkan tidak memiliki sesuatu seperti platform, jadi para pemimpin gerbang Gunung Selatan dan aliansi hanya duduk di depan. Melihat hampir semua orang telah tiba, Ling Xiao, kepala pembantu dari kuil imam, masuk ke tempat pengujian. Pemburu iblis terhormat dari pasukan perburuan iblis, kalian semua tahu tentang masalah ini di sini, jadi kami tidak akan mengatakan lebih dari apa yang diperlukan sebelum memulai. Saya hanya akan menekankan satu hal, ke kota Pegunungan Selatan, Anda semua adalah penyelamat. Setelah melalui pertempuran baru-baru ini, Anda menjadi landasan pertahanan kami selama sebulan terakhir. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas nama kota Pegunungan Selatan. Mengabaikan bahwa wajah Ling Xiao tetap tegas dari awal sampai akhir,
dengan statusnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 serta posisinya sebagai kepala pembantu aliansi, semua pemburu iblis peringkat tinggi di atas kelas komandan membungkuk kepadanya dengan hormat. Ini adalah betapa agungnya sikapnya. Pemburu iblis tentu saja tidak akan kekurangan ketulusan, secara kolektif membungkuk lagi di depan Ling Xiao yang berdiri di atas panggung. Ling Xiao menyatakan dengan suara tenang, dalam pertempuran baru-baru ini, kota pegunungan selatan kami hampir hancur. Sebagai penyelamat kota pegunungan selatan seperti Anda, apa benang merah yang menghubungkan kita? Apa kita? Kami adalah tentara dan rekan seperjuangan. Kecenderungan untuk mati di dalam Demon Hunt Squads adalah sesuatu yang Anda tahu lebih baik daripada orang lain. Kali ini, tungku spiritual di dalam Istana Ilusi akan memiliki daya tarik yang fatal bagi kalian semua, tetapi jangan lupa bahwa ini pada akhirnya tidak lebih dari objek eksternal. Kompetisi hari ini dirancang untuk memilih yang terbaik dan paling bijaksana di antara Anda, bukan untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran melawan lawan Anda. Saya ingin memperingatkan semua orang dengan serius bahwa dalam kompetisi ini, tidak ada yang diizinkan untuk saling membunuh, atau menyebabkan lawannya menjadi cacat. Sebaliknya, jangan salahkan penatua ini tanpa ampun. Saya sudah memberitahu aliansi bahwa siapapun yang akan membunuh lawannya akan dikeluarkan dari pasukan perburuan iblisnya. Setelah proklamasi ini, meskipun dia adalah seorang pendeta, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat. Bantalan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 membuat kerumunan hampir 100 orang ini benar-benar diam. Setelah tinggal sebentar, Ling Xiao menjawab, ada aturan lain, dan penerbangan itu dilarang. Menggunakan kemampuan terbang di dalam Illusory Paradise tidak akan mungkin, dengan demikian, semua pesaing tidak diizinkan menggunakan sayap spiritual untuk terbang melalui medan perang. Mulailah menggambar banyak. Hanya dengan lambaian tangannya, dimulainya kompetisi ini secara resmi. Gambar undiannya sangat sederhana, sebuah peti kayu dibawa di atas panggung, berisi angka-angka, dengan pertempuran yang dirancang antara angka-angka yang berurutan. Banyak akan ditarik di setiap putaran, untuk memastikan keadilan. Kerumunan dengan total 150 undian dapat dianggap sebagai pemandangan yang luar biasa. Ketika kelompok 7 Long Haon melanjutkan, berbaris di samping satu sama lain, mereka tidak bisa tidak memikirkan saat ketika mereka maju dalam kompetisi besar aliansi. Seluruh proses memakan waktu tidak kurang dari 1/4 jam, sebelum kompetisi dimulai secara resmi. Itu mengejutkan Saint Knight dari langkah ke-8 yang bertindak sebagai wasit. Sangat jelas, meskipun Ling Xiao memberikan peringatan yang tepat sebelumnya, dia sangat berhati-hati karena pemburu iblis di atas panggung bisa disebut sebagai sumber daya paling berharga dari aliansi. Jadi mengapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 datang untuk bertindak sebagai wasit, untuk menghindari situasi seseorang berakhir sebagai cacat atau mati? Kelompok Long Haon bisa dianggap sebagai yang beruntung dalam undian pertama mereka. Setidaknya, tidak satu pun dari mereka yang menarik angka berturut-turut, yang menghindari perselisihan internal yang tragis di dalam tim mereka sendiri. Pertandingan pertama dimulai dengan cepat. Ini adalah kompetisi antara pemburu iblis, tidak ada tempat yang hampir sama dengan kompetisi perburuan iblis. Seperti yang diharapkan, persaingan sangat ketat sejak awal, pemburu iblis yang bersaing menjadi kekuatan utama dari langkah ke-6. Meskipun mereka tidak menggunakan kemampuan terbang, pertempuran mereka masih sangat sengit. Semburan energi spiritual yang intens meletus di atas panggung, bahkan menyebabkan Saint Knight dari langkah ke-8 tidak punya pilihan selain melepaskan tubuh cemerlang, membuat persiapan terbaiknya untuk campur tangan jika diperlukan. Pertempuran berkembang pesat, dan perbedaan kekuatan seperti yang diharapkan merupakan faktor penentu. Situasi dengan dua lawan dengan kekuatan setara yang bertemu satu sama lain sangat jarang terjadi. Angka terendah dalam pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 sebenarnya adalah Chen Ying-er, yang dengan demikian menjadi yang pertama naik ke atas panggung. 35 dan 36 dipanggil untuk pertandingan berikutnya. Nomor 36 adalah Chen Ying-er. Lin Xin mengibaskan rambutnya sendiri, menatap Chen Ying-er. Akui saja jika itu tidak baik, jangan buang kristal ajaib.
Lawanmu bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Po, kenapa aku harus menyerah? Saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Setelah memberinya tatapan provokatif, Chen Ying'er menggendong S1MC High Pronunciation Duel, masuk bersamanya di atas panggung. Pertempuran sebelumnya juga melibatkan anggota dari pasukan perburuan iblis kelas umum, tetapi pemenang terakhir hampir hanya merupakan kekuatan dari langkah ke-6 dari pasukan perburuan iblis kelas komandan. Pada saat Chen Ying'er dipenuhi dengan pesona polosnya, masuk ke atas panggung, sebagian besar pemburu iblis langsung terkejut. Apakah gadis kecil ini genap berusia 20? Bukankah dia baru saja salah jalan? Dia seharusnya berada di pasukan perburuan iblis tingkat prajurit. Keberuntungan Chen Ying'er masih cukup bagus, lawannya adalah penyihir elemen air, veteran dari pasukan perburuan iblis, dan yang kekuatannya mendekati peringkat ke-8 dari langkah ke-5. Wasit melirik Chen Ying'er, sebelum memberikan pengumumannya dengan nada serius, saya akan tekankan bahwa perilaku yang terlalu keras dilarang. Biarkan pertandingan dimulai. Kata-kata yang dia katakan ini sepenuhnya ditujukan kepada penyihir elemen air itu, memperjelas bagaimana dia tidak terlalu memikirkan Chen Ying'er. Pertarungan antara seorang penyihir dengan seorang pemanggil melibatkan jarak 50 meter yang memisahkan mereka dari awal. Melihat gadis muda seperti itu, penyihir elemen air itu langsung berseri-seri sambil tersenyum. Jangankan dia, bahkan teman-teman di tim Long Haon tidak optimis untuk Chen Ying'er. Di ruang tunggu, wajah Yang Wensao saat ini terlihat sangat tidak sedap dipandang, saat dia bergumam, apa yang sedang dilakukan Long Haon? Bagaimana dia bisa membiarkan Ying'er berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu? Apa dia terluka? Namun setelah dimulainya pertandingan, orang-orang yang memandang rendah Chen Ying'er ini dengan cepat terkejut. Sebagai pemburu iblis, meskipun penyihir elemen air itu memandang rendah Chen Ying'er, dia tidak akan ceroboh setelah dimulainya pertandingan. Bagi seorang pemburu iblis, kecerobohan adalah sinonim dari kematian, jadi dia dengan hati-hati meneriakkan mantra perisai elemen air dari awal, sebelum melihat babi yang dipegang di lengan Chen Ying'er melompat, sebelum berlari ke arahnya. Apakah babi kecil itu binatang ajaib? Tidak mungkin. Penyihir elemen air itu menganggap dirinya telah banyak melihat, tetapi bahkan tidak ingat pernah mendengar atau melihat binatang ajaib semacam itu. Perisai elemen air telah diselesaikan dengan cepat, cahaya biru berkilauan menyelimuti penyihir elemen air ini. Mengarahkan tongkatnya ke depan, dia mengirimkan panah es yang menembak ke arah S1MC High Pronunciation Duel. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa pada tingkat kelas umum Demon Hunt Squad, sangat sedikit yang kaya dan nyaman seperti kelompok Long Haon. Jadi penyihir elemen air itu memiliki tongkat yang masih berada di tingkat spiritual di tangannya. Pada saat meluncurkan panah es, penyihir ini dengan sengaja menatap Chen Ying'er, menemukan bahwa gadis muda ini bahkan tidak mengucapkan mantra apapun. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pertempuran seperti itu, dia memang merasa bingung. Saat panah es hendak mencapai S1MC High Pronunciation Duel dari depannya, dia menghentakkan kakinya ke tanah, tiba-tiba melakukan gerakan menyamping dan berguling-guling di tanah dengan tubuh montoknya, sebelum melemparkan dirinya ke arah penyihir ini. Waktu yang dipilih S1MC High Pronunciation Duel untuk melompat sangat bagus, karena ini tepat ketika panah es tiba di depannya. Dengan cara ini, bahkan jika penyihir elemen es ingin mengontrol panah es untuk mengarahkannya padanya, dia tidak akan bisa melakukannya. Menabrak tanah, itu hancur berkeping-keping segera. Wah! Penyihir elemen air menunjuk tongkat di tangannya lagi, segera meluncurkan mantra hujan es dari langkah keempat. Ini adalah kemampuan tambahan pada stafnya, yang dapat digunakan 2 kali sehari. Hujan es tidak membuat tetesan es jatuh, tetapi kerucut es. Area es yang luas mengelilingi sosok kecil S1MC High Pronunciation Duel. Pada saat itu, 30 meter masih memisahkan S1MC High Pronunciation Duel dari penyihir elemen air itu. Adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir terjadi. S1MC High Pronunciation Duel menunjukkan pada saat itu kemampuan menghindar yang benar-benar hebat, meringkuk tubuhnya dan menyebabkan kecepatannya bervariasi, menghindari serangan pada ruang kecil di antara kerucut es.
Pada saat-saat paling berbahaya, beberapa kerucut es bahkan menyapu punggungnya. Penyihir memiliki dasar pemikiran mereka sendiri, dan bagi mereka, sihir jarak jauh dengan area efek tidak mungkin untuk dihindari. Namun, S1M Cahaya Pronunciation Duel memberi pelajaran pada saat itu kepada semua penyihir. Siapa bilang mantra dengan efek area tidak bisa dihindari? S1M Cahaya Pronunciation Duel tingginya hanya sepertiga meter, tidak tumbuh dalam ukuran dari awal, dan bahkan jika lebih terkonsentrasi, kerucut es masih akan menunjukkan beberapa ruang kecil di antara mereka, atau itu hanya akan menjadi bongkahan es yang besar. Pada saat yang sama dia menghindari serangan dengan gesit, dia bahkan secara mengejutkan maju. Kerucut es agak mengganggu garis pandang penyihir elemen air itu, tetapi ketika dia bisa melihat dengan jelas binatang ajaib kecil itu dengan gigih menghindari serangannya, S1M Cahaya Pronunciation Duel sudah hampir hanya berada pada jarak 10 meter darinya. Perasaan tidak nyaman akhirnya muncul pada penyihir elemen es itu. Karena babi ini terlihat begitu terikat untuk menutup jarak ke arahku, dia pasti memiliki beberapa tujuan dalam pikirannya. Meskipun dia tidak merasakan fluktuasi energi spiritual dari S1M Cahaya Pronunciation Duel, sebagai pemburu iblis, dia mampu bereaksi secara instan setiap saat terjadi krisis. Kali ini muncul tembok es, yang berdiameter 3 meter dan didirikan tepat di depan S1M Cahaya Pronunciation Duel, menghalangi jalannya. Melihat lawan akan berbenturan dengan tembok es, penyihir elemen es menunjukkan pemahaman dan kendalinya atas sihir es. Berturut-turut, dia langsung melemparkan 3 tembok es lagi, menyegel 3 arah lainnya dan membuat penjara es yang kokoh, memenjarakan S1M Cahaya Pronunciation Duel yang masih sedikit lebih dari 10 meter jauhnya. Tepat ketika penyihir es akhirnya mengendurkan napasnya, rasa takut tiba-tiba muncul di hatinya. Mengikuti berikutnya, suara ledakan yang intens bisa terdengar dari dinding es. Sosok besar dengan berani keluar, dan 2 senjata yang mirip dengan kerucut berduri diarahkan ke dadanya. Meluncurkan Resisting Ice Ring, penyihir elemen air itu panik, langsung melepaskan mantra yang terakhir. Tapi sayangnya, apa yang dia hadapi tidak mungkin bisa diblokir oleh cincin es penolak belaka. Pop! Cincin es dan perisai elemen hancur berkeping-keping berturut-turut, dan mencapai ketinggian 3 meter, iblis berserk haus darah sudah tiba di depannya. Chapter 307 Kompetisi, I. Apa itu iblis berserk haus darah? Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di antara Berserk Demons, dan perbedaan mereka jika dibandingkan dengan Berserk Demons dasar, adalah bahwa mereka mencapai langkah ke-6 kultivasi. Mereka adalah tipe iblis yang langka, hanya menggunakan serangan fisik untuk bertarung. Kata-kata yang digunakan Lin Xin untuk menggambarkan si Masian akan relatif lebih cocok untuk menggambarkan iblis berserk haus darah, kepala mereka dipenuhi dengan otot. Namun, tidak peduli seberapa berbeda kelemahan dari Bloodthirsty Berserk Demon, yaitu bahwa mereka tidak mampu melakukan serangan jarak jauh atau serangan sihir, mereka berada di pembangkit tenaga terakhir dari langkah ke-6. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa keuntungan? Membangun tirani mereka dibuat untuk fakta bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas elemen, dan serangan fisik yang kuat mereka akan menyapu segala sesuatu di depan mereka. Bahkan di antara iblis-iblis lain dari langkah ke-6, tidak ada yang mau bertarung langsung melawan orang gila seperti setan berserk haus darah. Begitu mulai menyerang, iblis berserk haus darah tidak akan berhenti sampai mati, dan itu akan melakukannya terhadap manusia dan juga setan. Bagi seorang penyihir manusia yang diserang oleh Bloodthirsty Berserk Demon, melihat wajahnya yang jahat semakin dekat dan kedua lengannya yang berduri mengarah ke lehernya dengan raungan yang kejam, tidak buang air kecil atau buang air besar secara tidak sadar sudah luar biasa. Penyihir elemen air itu sangat ketakutan, jatuh ke tanah, benar-benar kosong. Chen Ying'er melengkungkan bibirnya dari jauh, sungguh sia-sia. Jika saya tahu, saya tidak akan menggunakan kristal ajaib dari langkah ke-6. Sayang sekali. Tapi sebelum kata-katanya diucapkan, suaranya langsung menjadi tergesa-gesa dan tajam, Jangan ikut campur, wasit, itu bukan iblis. Setan berserk haus darah muncul di markas besar kuil imam, situasi seperti apa itu?
Kemunculan Bloodthirsty Berserk Demon itu terlalu tiba-tiba, bahkan wasit yang berada di langkah ke-8 tidak memikirkannya sebelum tiba di depan Bloodthirsty Berserk Demon dalam sekejap, meninjunya. Reaksi dari Bloodthirsty Berserk Demon juga tidak lambat, menginjak tanah dan segera menurunkan dirinya. Dan pada saat yang sama jari kaki ksatria bersentuhan dengan tanah, tubuh besar ini dikirim terbang, tetapi dalam proses terbang ini, pemburu iblis yang mengamati pertempuran semua melihat dengan jelas tubuhnya menyusut tiba-tiba, dan pada saat itu jatuh ke tanah. Itu sudah kembali ke bentuk sebelumnya dari babi kecil, ke arah mana Chen Ying'er bergegas keluar dengan alarm total. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Melawan itu, bahkan dalam keadaan Bloodthirsty Berserk Demon yang berubah, S1MC High Pronunciation Duel kecil yang montok bukanlah tandingannya. Awalnya, dia tidak puas dengan hari-hari pelatihan yang keras di Menara Keabadian, dilecehkan setiap hari dengan sangat menyakitkan, tetapi sekarang, dia hanya merasa sangat bersyukur atas peningkatan keterampilan bertarungnya karena telah dipukuli begitu banyak oleh para tirani. Kerangka merah. Tentu saja, hanya setelah terluka parah setiap hari babi ini belajar melalui pengalaman dan bahaya. Wasit saat itu benar-benar kaget. Bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8, itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Dengan tergesa-gesa, dia berjalan menuju Chen Ying'er, berencana untuk bertanya tentang itu. Bahkan tanpa memberi waktu kepada wasit untuk membuka mulutnya, Chen Ying'er sudah seperti cabai kecil. Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanpa pengamatan apapun, Anda hanya mengintervensi seperti itu? Bagaimana Anda akan memberikan kompensasi jika Anda telah melukai S1MC High Pronunciation Duel saya? Apakah Anda tahu betapa pentingnya dia bagi saya? Dia adalah makhluk panggilan terkontrakku. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan, saya akan mengerti, tetapi apakah Anda pernah melihat binatang ajaib yang bisa berubah sebelumnya? Bisakah Anda menjadi idiot lagi? HMPF. Setelah kehilangan dirinya dalam sumpah, Chen Ying'er dengan marah melemparkan kembali kuncir kembarnya, langsung menuju kembali ke ruang tunggu. Suaranya begitu keras, setiap pemburu iblis di ruang tunggu mendengarnya dengan jelas. Suara tawa langsung meledak. Gadis ini benar-benar sesuatu, baginya untuk berani bersumpah pada Saint Knight dari langkah ke-8, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Wasit dengan murung mengeluarkan pikiran, siapa yang memintanya untuk berubah menjadi iblis? Dan saya benar-benar belum pernah melihat binatang ajaib yang bisa berubah. Han Qian berteriak sambil menutupi wajahnya, mencoba menahan keinginan untuk tertawa dengan susah payah. Oke, biarkan turnamen berlanjut. Pemenang dari pertarungan ini adalah kontestan ke-36. Siapa Chen Ying'er? Dia adalah cucu dari nenek San Shui. Dan temperamen San Shui bahkan menakutkan Ying Sui Feng dan dirinya sendiri. Menjadi cucu perempuan yang dia ajar secara pribadi, akan aneh jika dia memiliki temperamen yang baik. Setelah duduk lagi, Han Qian melirik ke arah Long Haon tanpa mengedipkan mata, berpikir dalam hati, sepertinya teman di samping anak ini, Haon, juga menjadi lebih kuat. Mulut yang Wen Shao ternganga lebar, benar-benar kosong, bagaimana bisa Ying'er menjadi begitu kuat? Dan apakah itu binatang yang dikontraknya? Jadi sekarang, dia bukan summoner yang tidak bisa diandalkan seperti dulu lagi? Untuk sesaat, pikirannya benar-benar kacau. Kompetisi berlanjut, dan meskipun pertarungan sebelumnya benar-benar luar biasa, kompetisi ini membuat semua orang memprioritaskan keuntungan pribadi mereka, bertarung dengan kekuatan penuh, dengan satu pikiran. Jadi, setiap orang dengan satu hati mengabdikan diri pada tujuannya sendiri, tidak terlalu memperhatikan orang lain. Lebih jauh lagi, meskipun kemampuan babi kecil S1MC High Pronunciation Duel untuk berubah menjadi iblis berserk haus darah itu luar biasa, kelemahan dari iblis berserk haus darah cukup jelas. Iblis jenis ini yang juga tidak dilengkapi, cukup mudah untuk dihadapi dengan persiapan yang cukup. Anggota kedua dari pasukan perburuan iblis kelas 21 yang muncul di panggung adalah Lin Xin. Entah bagaimana, ternyata dua tim dengan kekuatan pertempuran terlemah adalah yang pertama naik ke atas panggung. Mengangkat staf awan apinya, Lin Xin mengibaskan rambutnya sendiri dengan elegan, menunjukkan senyum kelisin di dekatnya sebelum menuju ke lapangan dengan langkah besar.
Lee Sin secara alami datang ke kompetisi yang begitu penting, tetapi tentu saja, dia tidak memberi dirinya banyak tekanan. Lagi pula, dia baru saja menembus langkah kelima, dan meskipun dia berhasil meningkatkan energi spiritualnya di atas 3.000 dengan mengandalkan pil Roh Kudus, jelas tidak realistis baginya untuk mengharapkan dirinya menang dalam kompetisi seperti itu. Melihat Lin Sin naik ke atas panggung melawan semua harapan, Lee Sin tidak bisa menahan perasaan terkejut, dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya yang menawan. Dengan cepat datang ke sisi pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, dia duduk di dekat Long Haon. Adik laki-laki, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi juga? Bukankah dia bahkan tidak mampu menyerang? Lee Sin bertanya diam-diam. Long Haon terkekeh padanya, menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Kak. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia juga tidak akan kalah. Lihat saja dia. Kemajuan baru-baru ini Lin Sin tidak kecil. Dia berkata bahwa dia harus berkultivasi lebih keras jika dia ingin pantas bersamamu. Jadi bahkan kamu mulai mengolok-olok kakak perempuanmu? Apa tentang pantas atau tidak? Lin Sin tersipu, tapi tetap tidak bisa tidak melihat Lin Sin di atas panggung. Lin Sin memiliki potensi yang sangat bagus sebagai karakter yang produktif. Di depan Lee Sin, dia tampak sangat jujur, dan bahkan pekerja keras untuk mencapai tujuannya. Sering menawarkan hadiah kecil kepada Lee Sin, dia membuatnya mengundurkan diri dengan kegigihannya, dan secara bertahap mendapatkan tempat tertentu di hatinya. Pada awalnya, Lee Sin terutama bersimpati karena masa lalu Lin Sin yang menyedihkan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa Lin Sin sebenarnya cukup baik. Meskipun pria ini agak narsis, penampilannya masih bagus. Dan lebih jauh lagi, bakatnya di bidang alkimia memang cukup membuatnya disebut jenius. Tetapi yang lebih penting, orang ini mudah diganggu. Pada saat ini, Lin Sin sudah berada di tengah lapangan, dan lawannya adalah seorang pejuang, tetapi itu agak kurus. Dibalut baju kulit sederhana, dia memiliki kapak perang kecil di masing-masing tangan. Jelas, prajurit ini berspesialisasi dalam kecepatan. Penyihir melawan prajurit akan dimulai dengan jarak 30 meter memisahkan kedua belah pihak. Dengan panggilan dari wasit, pertandingan dimulai, dan langsung dari kelelawar, prajurit itu meluncurkan serangan ke arah Lin Sin. Keberuntungan Lin Sin jelas tidak sebaik Chen Ying-er. Lawannya menjadi pembangkit tenaga listrik otentik dari langkah ke-6. Sepasang sayap spiritual hijau berukuran sedang dilepaskan di punggungnya. Mereka tidak digunakan untuk terbang, tetapi mendorongnya ke depan seperti sinar cahaya hijau yang bergegas menuju Lin Sin. Cahaya merah pekat keluar seketika dari tubuh Lin Sin, dan tanpa mantra apapun darinya, Fire Cloud Crystal miliknya langsung dimasukkan ke dalam tanah, dan cahaya merah dilepaskan dari tongkatnya dan dirinya sendiri. Darinya, fluktuasi energi spiritual yang intens dan kaya yang keluar mengeluarkan perasaan yang menindas. Tapi tidak ada yang bisa memprediksi mantra macam apa yang akan digunakan orang ini. Prajurit itu berspesialisasi dalam elemen angin, dan mendapat dorongan dari sepasang sayap elemen angin, jadi orang bisa membayangkan tingkat kecepatan yang dicapainya. Mengandalkan kultivasinya pada langkah ke-6, dia bahkan tidak terlihat oleh mata Lin Sin, dan dengan kecepatan ekstrim ini, dia bergegas menuju Lin Sin dengan penuh semangat. Kecepatan dan kekuatan berhubungan langsung, sehingga prajurit itu sudah siap untuk menanggapi mantra Lin Sin. Sumbu gandanya memiliki efek istirahat ajaib, dan dipenuhi dengan energi spiritual yang cukup banyak. Pada saat itu, kapak ganda sudah menjadi berwarna hijau karena konsentrasi energi spiritual di dalamnya, dan pikirannya saat ini adalah, tempat mana yang harus dia serang Lin Sin, lagi pula ini bukan pertarungan sampai mati, dan dia bisa tidak melumpuhkan lawan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Lin Sin tidak melakukan apapun saat lawannya menyerangnya, hanya melihat tanpa daya ke pihak lain. Tentu saja, kecepatan prajurit elemen angin itu sangat cepat, dan hanya butuh beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di depan Lin Sin, melambaikan sepasang kapak perangnya. Senyum kemenangan sudah tergambar di wajah prajurit elemen angin itu. Bagi seorang mage yang berhadapan dengan seorang warrior, ketika lawan berada dalam jarak dekat, pertandingan itu ditakdirkan untuk kalah.
Namun, lawannya tidak ceroboh, masih menyimpan energi spiritual sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan balik Lin Xin. Tepat ketika kedua pihak hanya berjarak 2 meter dari satu sama lain, Lin Xin akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, mengeluarkan cahaya merah tua yang menyebar di sekelilingnya. Itu Resisting Ring of Fire, teknik tingkat rendah tanpa kekuatan ofensif. Efek utamanya adalah untuk mendorong kembali lawan, untuk menghindari serangan lawan. Ini juga salah satu teknik pertahanan diri yang digunakan oleh penyihir api. Melihat lawan akhirnya meluncurkan cincin api penentang setelah sekian lama, prajurit angin akhirnya hanya bisa tersenyum. Mencoba menghentikanku dengan mengandalkan Resisting Ring of Fire. Dengan berani menggerakkan kapak perang di tangan kirinya ke depan, dia berencana menggunakan efek pemecah sihir kapak perangnya. Menerobos cincin api penolak terbuka ini akan sangat-sangat mudah. Tapi apakah akan benar-benar berakhir seperti ini? Chapter 308 Kompetisi 2. Senyum di wajah prajurit angin tidak bertahan lama, karena dia terkejut menyadari bahwa kapak perangnya sendiri menempel pada permukaan perekat yang sangat besar setelah menembus cincin api penentang, dan bahwa serangan balik dan kejutan yang kuat membuat tidak mungkin untuk maju lebih jauh. Segera setelah itu, dia menderita karena kecepatannya sendiri karena kemajuannya tiba-tiba terhenti. Cincin api penentang bentrok dengan serangannya yang cepat, dan prajurit angin itu langsung dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada ketika dia berlari ke depan, seperti batu yang ditembakkan dengan ketapel. Meskipun cincin api penentang tidak kuat, serangan baliknya menyebabkan kejutan besar di dadanya, hampir menyebabkan dia memuntahkan darah, saat dia jatuh ke dalam keadaan pusing untuk waktu yang singkat. Tengkorak api muncul pada waktu itu, tetapi tidak menyerang prajurit angin. Sebaliknya itu berputar di sekelilingnya, sebelum kembali ke Fire Cloud Crystal milik Lin Xin. Wasit menghentikan pertandingan pada saat ini, memberikan kemenangan kepada Lin Xin. Jika serangan kutukan api itu benar-benar mengenai prajurit angin, dia akan berakhir cacat seumur hidup, jika tidak mati. Itu adalah mantra dari langkah ke-6, dan kekuatan serangan sihir dari langkah ke-6 yang digunakan oleh para penyihir bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit dari langkah ke-6. Mengikuti Chen Ying-er, Lin Xin juga berakhir sebagai pemenang setelah pertandingannya. Lin Xin tampak sombong setelah kembali ke ruang tunggu, tapi melihat Li Xin berdiri di samping Long Haon, dia dipenuhi dengan kejutan, dan ekspresi di wajahnya segera mereda. Tidak ada yang melihatnya, tetapi gelombang kehangatan melintas pada saat itu di kedalaman matanya. "Istri, kenapa kamu ada di sini?" Lin Xin duduk di dekat Li Xin tanpa syarat dan bertanya secara terbuka. Li Xin bereaksi dengan marah, "Siapa yang kamu panggil istrimu? Bukankah kamu yang paling melekat pada wajahmu?" Lin Xin terkekeh padanya, "Aku lebih suka istri ini daripada wajahku. Kamu, aku pergi." Mengatakan itu, Li Xin berdiri dan mulai kembali ke sisi pasukan perburuan iblis kelas 22-nya. Lin Xin buru-buru menarik tangannya, "Jangan pergi, jangan pergi. Tidak apa-apa selama aku diam. Saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan." Mengatakan itu, dia segera duduk tegak dan diam, memperlihatkan penampilan anak yang penurut. Melihat penampilan konyol itu, Li Xin benar-benar tak berdaya melawannya. Melihat mereka, yang lain tidak bisa menahan senyum, dan ini berlaku bahkan untuk Chai'er. Kompetisi berlanjut, dan setelah beberapa pertandingan lagi, Sima Xian dari pasukan pemburu iblis kelas 21 memasuki panggung. Semua pasukan perburuan iblis lainnya yang akrab dengan mereka tidak bisa tidak merenungkan secara diam-diam, mungkinkah tim lengkap mereka mendaftar? Sima Xian naik ke atas panggung dengan langkah besar, tapi kali ini, seluruh penonton benar-benar terkejut. Melihat tubuhnya yang kokoh, sebagian armornya, dan bola logam besar yang tak tertandingi di tangannya, semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, senjata macam apa itu? Lawan Sima Xian adalah seorang ksatria. "Kalian berdua, perkenalkan panggilan kalian." Wasit memerintahkan sesuai dengan konvensi, sehingga dia bisa menentukan jarak yang akan memisahkan kedua belah pihak di awal pertandingan. Ksatria. Pendeta. MH, ksatria melawan pendeta, lalu, kedua belah pihak akan mulai dari jarak. "Tunggu, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang imam?"
Wasit itu tampak tercengang pada Sima Xian. Kulit Sima Xian menjadi tidak sedap dipandang. Ini adalah markas besar kuil imam. Dengan ekspresi harimau, dia bertanya, apakah ada yang salah dengan saya menjadi pendeta? Wajah wasit berkedut tanpa sadar, berkata dengan nada serius, untuk menjaga keadilan pertandingan, saya memerlukan bukti panggilan Anda. Tolong tunjukkan saya bukti identitas Anda sebagai seorang pendeta. Dengan mendengus, Sima Xian mengulurkan tangan kirinya ke udara, memancarkan sinar suci dari tubuhnya. Ini adalah keterampilan otentik yang digunakan oleh para pendeta, yang tidak mungkin dipelajari oleh orang-orang dari kuil lain. Baik prajurit maupun ksatria tidak mampu menggunakan keterampilan khusus itu. Apakah kamu benar-benar seorang pendeta? Wasit bertanya sekali lagi. Kali ini, kepala pembantu dari kuil imam, Ling Xiao, yang berbicara. Apa yang kamu tunggu untuk memulai pertandingan? Anak muda ini adalah seorang pendeta. Ya, Aula Tuan Ling. Wasit menjawab dengan sedikit ragu. Orang ini sama sekali tidak terlihat dekat dengan pendeta. Priest versus Knight, kedua parti akan memulai dari jarak 50 meter. Pertempuran dimulai. Sima Xian mundur tepat 50 meter ke belakang, mengacungkan bola cahaya energi di tangannya. Belenggu yang panjangnya 10 meter dihubungkan dengan bola cahaya energi dengan diameter 1 meter, dan menghasilkan lolongan angin yang kencang. Suara desis wuwu yang dihasilkan membuat penonton sama bingungnya dengan wasit. Apa-apaan? Apakah itu benar-benar seorang imam? Yang paling terkejut jelas adalah lawan Sima Xian, yang menatap tercengang pada bola cahaya energi Sima Xian. Ksatria ini bahkan tidak merasa memiliki kekuatan untuk menyerang. Tunggangannya adalah cacing tanah bercangkang merah, binatang ajaib yang bisa dianggap mengesankan dan kuat. Namun, ketika cacing tanah bercangkang merah mulai menyerbu ke arah Sima Xian, dia merasa seperti ditekan sepenuhnya. Sima Xian juga bergegas menuju lawannya dengan langkah besar. Dengan setiap langkahnya, otot-ototnya yang membengkak menjadi lebih dekat. Cahaya keemasan yang kuat di tubuhnya meningkat hingga tampak seolah-olah bola cahaya energik adalah matahari mini, siap mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ruang tunggu. Ling Xiao menutupi wajahnya sendiri dengan tangannya. Apakah itu benar-benar seorang pendeta? Benar-benar kehilangan muka. Siapa yang mendidik anak muda ini? Itu tidak akan berhasil, aku harus mengusirnya bagaimanapun caranya. Saya harus. Memiliki orang seperti itu tinggal di kuil imam adalah aib yang terlalu besar bagi kuil. Han Qian dengan santai menjawab, memalukan. Baiklah kalau begitu, aku hanya akan mengatakan beberapa patah kata kepada anak-anak ini nanti, mengundangnya untuk bergabung dengan kuil ksatria kita. Bagaimanapun, fakta bahwa dia adalah bagian dari tim Long Haon tidak dapat diubah lagi. Apa? Ling Xiao menurunkan tangannya menutupi wajahnya, memberikan Han Qian pandangan ragu-ragu, orang tua bodoh. Jangan pedulikan kata-kataku sebelumnya tentang mengusirnya dari kuil imam, itu hanya lelucon. Apa kau masih ingin menerimanya? Han Qian memandangnya dengan pandangan menghina, jangan tanya aku. Saya benar-benar tidak akan memberitahu Anda tentang fakta bahwa energi spiritual internal anak ini berusia 80. Batuk, kamu. Apa yang baru saja kamu katakan? Han Qian menutup mulutnya sendiri, aku belum mengatakan apa-apa. Ketika Ling Xiao menoleh untuk melihat Sima Xian, matanya sudah benar-benar berbeda. Sekarang dia memandangnya seolah-olah dia adalah semacam harta langka. Han Qian dengan senang hati berkomentar dari sisinya, Ling tua, kamu harus menepati janjimu sendiri. Setelah kompetisi berakhir, cepatlah dia dikeluarkan. Bakat seperti itu diterima tidak peduli berapa banyak mereka di kuil ksatria kita. Soalnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra penyembuhan. Memiliki dia tinggal di kuil Anda hanya akan membuatnya menjadi sasaran ejekan. Kami tidak takut, setelah mengolahnya seperti yang seharusnya dilakukan, dia akan menjadi Retribution Knight yang tangguh, dan bahkan fakta bahwa dia memiliki senjata yang mengerikan bukanlah masalah bagi kami. Diam! Jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Ling Xiao dengan marah berteriak, kapan aku bahkan mengatakan aku akan mengusirnya? Han Qian menatap dengan mata terbelalak, kamu baru saja mengatakannya.
Ling Xiao membalas dengan mendengus, omong kosong. Anda hanya bermimpi. Anak ini adalah salah satu teman kami dari kuil imam, siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Bagaimana jika dia tidak bisa menyembuhkan? Setidaknya aku bisa menjadikannya penjaga kuil kita sebagai imam disiplin. Saya bersiap untuk menerima dia sebagai murid pribadi saya setelah kompetisi ini berakhir. Duduk di sisi lain Ling Xiao, Ying Suifeng yang selama ini diam tiba-tiba menghela nafas, Ling tua, pipimu akan segera setebal Han tua. 1. Han Qian tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, pria ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelnya. Secara alami dia sengaja mengungkapkan informasi tentang energi spiritual internal Sima Xian. Sima Xian adalah pendamping Long Haon, dan ksatria punggawanya sendiri, jadi membuatnya mendapatkan kekuatan juga akan meningkatkan keselamatan Long Haon. Oleh karena itu, membantu sebanyak yang dia bisa tidak buruk. Lawan Sima Xian adalah Guardian Knight, tapi baginya, tragedinya adalah dia juga ahli dalam kekuatan dan baru saja mencapai langkah ke-6 baru-baru ini. Jadi, melihat bola cahaya energetik seperti itu, dia hanya bisa menyerang. Ksatria bagaimanapun juga, tidak berbakat dalam serangan jarak jauh. Hasilnya berjalan seperti yang diharapkan, ketika ksatria itu bertemu dengan bola cahaya energi Sima Xian yang diperkuat dengan Crush dan Replace of Light, perisai tingkat spiritualnya yang dipenuhi dengan obstruksi surgawi dan perisai filter suci, akhirnya rusak. Ksatria itu sendiri segera dikirim terbang. Alasannya bukan karena ksatria ini tidak dapat memblokir serangan Sima Xian, tetapi perbedaan dalam peralatan yang menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Dikirim terbang seperti itu, dia menutupi dadanya sendiri dengan erat, hampir memuntahkan darah. Tapi yang lebih penting, saat dia terlempar ke udara, cacing tanah bercangkang merah masih berdiri di jalan kehancuran. Melihat bola cahaya energi itu hendak menghancurkan cacing tanah bercangkang merah, ksatria yang sangat mencintai tunggangannya segera berteriak, aku menyerah. Pertandingan babak pertama dilakukan dengan cepat, dan 7 anggota dari pasukan perburuan iblis kelas 21 Long Haon sebenarnya cukup beruntung, karena tidak bertemu dengan pemburu iblis yang sangat berpengalaman di kelas komandan. Mereka juga semua telah melewati babak pertama dengan lancar. Ketika 70 pertandingan pertama selesai, hari sudah siang, dan Ling Xiao mengumumkan bahwa sebelum melanjutkan ke ronde kedua, mereka akan istirahat untuk makan siang. Itu bisa dianggap beruntung atau sial, tapi di sore hari, Lin Xin tiba-tiba menggambar Sima Xian, sedangkan Chen Ying'er menggambar Chai'er. Oleh karena itu, Sima Xian dan Chai'er yang lebih menjanjikan secara alami diberikan kemenangan, dan Long Haon dan Wang Yuanyuan, serta Han Yu semuanya mengalahkan lawan mereka masing-masing. Yang paling berharga dari semuanya adalah Wang Yuanyuan, yang nyaris tidak menang setelah melalui perjuangan yang pahit. Dengan mengandalkan serangan Asura yang diluncurkan dengan perisai jiwa surgawi raksasa, dia akhirnya menang dengan serangan mendadak. Dibandingkan dengan babak pertama, pertandingan berikutnya sudah jauh lebih sulit. Namun, bahkan setelah 2 pertandingan, 5 orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 masih tetap dalam kompetisi, dan ini sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, pesaing yang tersisa hanya berjumlah 38, dan kecuali Wang Yuanyuan, Sima Xian dan Han Yu, mereka semua berada di langkah ke-6 kultivasi. Pertandingan babak ketiga akan berlangsung pada hari berikutnya, dan mereka jelas akan jauh lebih intens daripada sebelumnya. Kali ini, Long Haon bertemu Wang Yuanyuan, dan kemenangan secara alami diberikan kepadanya, sedangkan Han Yu dan Sima Xian keluar sepenuhnya. Han Yu bertemu dengan summoner yang kuat pada langkah ke-6, dan akhirnya tidak bisa menahan serangan dari semua summonnya yang kuat. Sima Xian bernasib buruk dan bertemu dengan seorang penyihir di puncak langkah ke-6. Dia tidak berhasil menutupi jarak dan cukup dekat dengan lawannya, sehingga dia akhirnya kalah. Setelah pertempuran ini, hanya Long Haon dan Chai'er yang terus maju. Chapter 309. Kompetisi 3. Final diadakan pada sore hari. Sebanyak 19 orang telah maju ke babak ini, dan untuk mendapatkan angka yang sama, kontestan dengan penampilan terbaik secara keseluruhan pada babak sebelumnya juga masuk 20 besar.
Hanya saja, mendapatkan kemenangan akhir tidak mungkin menjadi tugas yang mudah bagi salah satu peserta. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa pertandingan mereka, moral dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 tidak mengalami banyak pukulan. Bagaimanapun juga mereka masih pasukan pemburu iblis kelas umum, jadi kalah melawan pemburu iblis kelas komandan bukanlah kehilangan muka sama sekali. Selanjutnya, kekalahan ini karena menghadapi lawan yang paling cocok untuk melawan mereka. Setelah bertarung di pertandingan ini, mereka benar-benar merasakan penghargaan yang besar untuk kerangka merah itu. Tidak peduli apakah mereka pejuang atau penyihir, mereka semua memperoleh kemampuan untuk mengukur tempo pertempuran, dan teknik pertempuran mereka jelas meningkat. Bahkan para veteran di kelas komandan itu sekarang tidak benar-benar di atas mereka dalam aspek teknis. Waktu makan siang. Kapten, kamu harus memenangkan ronde ini bagaimanapun caranya. Sima Xian berkata, tidak menyerah. Kekuatan dan kelemahannya sangat terlihat. Kekuatannya adalah kekuatan serangan tiraninya sebagai pejuang jarak dekat, sedemikian rupa sehingga dia tidak akan dirugikan saat menghadapi lawan di langkah ke-6. Tapi masalahnya adalah dia tidak mahir dalam kecepatan, dan karena itu sama sekali tidak berdaya melawan penyihir yang unggul dalam serangan jarak jauh. Musuh mutlaknya adalah penyihir yang mahir mengendalikan kecepatan lawan mereka. Dan sayangnya, penyihir seperti inilah yang dia temui di ronde ketiga. Dengan tawa lembut, Long Haon berkata, Sima, jangan berkecil hati. Satu pertandingan tidak berarti apa-apa. Cair memandang Long Haon, dan mengungkapkan ekspresi dekat dengan senyum, saya berharap bahwa saya akan menggambar Anda sebagai lawan untuk pertandingan terakhir saya. Long Haon membelai rambutnya, tanpa sadar melingkari pinggangnya yang lembut. Meskipun 4 indera cair sudah kembali, dia sudah terbiasa memegangnya, dan sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pinggang yang lembut dan lembut itu. Tentu, dia mengerti keinginan cair. Jika hanya satu orang dari tim yang bisa muncul sebagai pemenang, itu tidak akan menjadi orang lain selain dia. Itu karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengendalikan pintu masuk ke menara keabadian. Selama dia memenangkan pertandingannya, dia akan bisa membawa semua orang melalui kuil ilusi ke surga ilusi. Han Yu menyerahkan Bright Discipline kepada Long Haon, Kapten, apakah Hao Yue sudah selesai berevolusi? Pemburu iblis dari langkah ke-6 memang sangat kuat, dan meskipun tingkat kultivasi Han Yu yang tinggi dan bantuan mata iblisnya di peringkat ke-7, dia masih kalah bersaing. Long Haon menggelengkan kepalanya, menjawab, kali ini, Hao Yue sudah tertidur lelap untuk waktu yang sangat lama. Saya memperkirakan bahwa evolusi ini akan memberi saya kejutan besar. Tenang, bahkan tanpa dia, saya merasa sangat percaya diri. Pengalaman menghadapi Moon Demon dari langkah ke-8 dan selamat dari pertarungan adalah hal yang sangat berharga baginya. Setelah menghadapi lawan yang energi spiritualnya melebihi 20.000 unit, lawan di level yang sama dengan dirinya tidak akan memberinya tekanan apapun. Lebih penting lagi, dia sudah memiliki 2 kompor spiritual, dan dengan tambahan keuntungan itu, kekuatannya sudah luar biasa di antara pemburu iblis lainnya pada langkah ke-6, bahkan tanpa Hao Yue. Dan jangan pernah lupa bahwa, jika disiplin cerah diperhitungkan, dia memiliki total 5 peralatan di tingkat agung. Stadion. Meskipun sebagian besar pertandingan sudah berakhir, semua orang masih menonton final untuk melihat siapa yang bisa masuk 10 besar. Turnamen itu tentang siapa yang bisa memasuki Illusory Paradise, dan dengan demikian suasana di stadion sangat tegang. Ini terutama berlaku untuk 20 kontestan yang tersisa. Upacara pengundian dimulai, dan 20 kontestan menerima nomor mereka. Long Haon dan Cair saling melirik, mereka tidak bertemu satu sama lain. Cair adalah nomor 2 dan Long Haon menarik nomor 7. Ini berarti bahwa Cair akan muncul di pertandingan pertama. Wasit untuk sore itu telah berubah. Yang mengejutkan semua orang, kepala pembantu kuil imam, Ling Xiao, secara pribadi mengambil peran itu. Alasan mengapa Ling Xiao secara pribadi bertindak sebagai wasit adalah demi intimidasi. Karena ini adalah pertandingan terakhir mereka, dapat dengan mudah diprediksi bahwa setiap pemburu iblis akan habis-habisan.
Ling Xiao sama sekali tidak mau melihat seseorang berakhir lumpuh atau mati di tempat yang dikelola langsung oleh kuil imam. Setiap pemburu iblis adalah bagian dari sumber daya paling berharga yang dimiliki aliansi, dan dengan dia bertindak sebagai wasit, tidak ada yang akan secara terang-terangan mengabaikan aturan. Juga, sebagai seorang pendeta dari langkah ke-9, dia bisa segera menyembuhkan kontestan, jika perlu. Pertempuran pertama akan dimulai sekarang. Pesaing pertama dan kedua, naik ke atas panggung. Suara tenang Ling Xiao bergema di setiap sudut stadion. Kehadirannya yang menakjubkan secara virtual membuat setiap pemburu iblis merasa nyaman. Cair bangkit dari sisi Long Haon dan perlahan naik ke atas panggung. Seperti sebelumnya, dia masih mengenakan kerudungnya saat dia melangkah maju. Pesaing yang menggambar nomor 1 adalah seorang ksatria bertubuh tinggi, yang terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Melihat bahwa lawannya akhirnya menjadi cair, matanya langsung berbinar senang. Bukan hanya karena cair terlihat sangat muda, tetapi juga karena panggilan mereka. Orang itu adalah ksatria penjaga, dan pembunuh adalah yang paling tidak ditakuti ksatria penjaga. Mengandalkan kemampuan pertahanannya yang kuat dan dukungan dari tunggangannya, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mampu mengatasi gadis muda ini. Namun, dia tidak ceroboh hanya karena usianya yang masih muda. Bagaimanapun, bahwa Cair telah berhasil maju ke final sudah merupakan bukti yang cukup dari kemampuannya. Gadis muda ini jelas tidak mudah ditangani. Mata Ling Xiao menatap Cair untuk waktu yang lama, ini adalah final. Dan dia juga ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki gadis yang dipilih oleh Ying Sui Feng untuk menjadi penerus kuil assassin. Dia pada akhirnya adalah putri suci Samsara. Pembunuh melawan ksatria, jarak awal adalah 30 meter. Pertempuran dimulai. Ling Xiao berkata dengan suara tenang, dan gelombang cahaya suci melintas melewati kakinya. Detik berikutnya, dia sudah berada di tepi lapangan. Niat membunuh sedingin es langsung meledak dari tubuh Cair, dengan resolusi dan kekuatan berkilauan di matanya. Pada awal pertandingan, dia segera menyerang seperti sambaran petir hitam ke arah ksatria Paruhbaya, sepasang sayap hitam yang sangat berbeda dengan berani keluar dari punggungnya. Dalam sekejap sayap spiritual Cair dilepaskan, seluruh stadion dipenuhi dengan kabut hitam, seolah-olah semua cahaya diserap oleh sayapnya. Dari udara, niat membunuh yang hampir material yang dipenuhi dengan rasa dingin naik, dan semua pengamat jelas merasakan tubuh mereka sendiri menggigil. Apakah itu sayap spiritual? Bagaimana mungkin mereka hitam? Sayap spiritual hitam hanya akan muncul dalam satu kasus, dan saat itulah atribut yang diberikan seseorang adalah elemen kegelapan. Namun, hampir tidak ada pengguna elemen kegelapan di seluruh aliansi. Mungkinkah gadis dari kuil assassin ini menjadi pengguna elemen kegelapan seperti iblis-iblis itu? Hanya lawannya yang tidak berpikir begitu. Ksatria Paruhbaya itu benar-benar terkejut ketika Cair melepaskan sayap spiritualnya. Mereka membuat kesan yang sangat kuat, terutama ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat yang menguncinya, saat sosok Cair menjadi kabur di pandangannya. Sayap hitam mengepak dengan kekuatan dan kecepatan ekstrim Cair naik lebih jauh. Karena kecepatannya yang cepat, tubuhnya menghasilkan suara mendesing di udara, meninggalkan serangkaian bayangan. Jarak 30 meter hampir seketika tertutup. Berapa level yang dicapai kecepatan Cair? Lawannya jelas tahu jawabannya, karena jarak awal mereka jelas 30 meter. Tetap saja, dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil tunggangannya sendiri sebelum Cair mencapainya. Ksatria itu mengenakan baju besi hitam berat, dengan perisai emas di kirinya dan pedang emas besar di tangan kanannya. Melihat Cair mendekatinya, dia berteriak dan menginjak ke depan dengan kaki kirinya, menghadapi serangan Cair saat dia menyapu perisainya ke depan, langsung melemparkan mantel suci. Mantel suci ini tidak dimaksudkan untuk pertahanan, tetapi sebagai bagian dari teknik perseptif untuk melawan seorang pembunuh. Keahlian terbesar seorang pembunuh adalah kecepatan. Dengan menggunakan pertahanan omnidireksional seperti Holy Mantle, dia bisa merasakan dan bereaksi terhadap serangannya dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai pilar seluruh timnya, ini bukan pertama kalinya ksatria ini bertarung melawan seorang pembunuh.
Namun, cair tidak meluncurkan serangan dari jenis yang sama seperti yang dia harapkan sama sekali. Dengan kilatan belati emasnya, dan dengan ayunan ringan menggunakan tubuhnya yang halus, dia menyapu senjatanya tepat di tepi perisai, mengarah langsung ke dada ksatria. Reaksi ksatria itu juga cepat, teriakan naga langsung keluar dari tubuhnya, Ascending Dragon Strike, keterampilan langkah kelima meletus. Namun, tubuhnya tidak bergerak sesuai dengan pola klasik Ascending Dragon Strike. Hanya tubuhnya yang dikelilingi oleh cahaya keemasan, sementara sinar keemasan energi spiritual membentuk dinding sisik naga di jalannya, seketika, menyebar ke depan untuk memblokir serangan cair. Secara bersamaan, pedang di tangan kanannya melepaskan serangan sinar matahari cemerlang. Pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tidak harus hanya menggunakan keterampilan tingkat tinggi. Sangat sering, keterampilan tingkat rendah akan jauh lebih berguna daripada keterampilan tingkat tinggi. Ini karena keterampilan tingkat yang lebih rendah dapat digunakan dengan konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan pada waktu aktivasi yang lebih cepat. Dengan suara dingringan, belati emas gelap cair mengenai armor ksatria. Segera setelah itu, tubuhnya bangkit kembali, menggunakan kekuatan serangannya sendiri untuk mendorongnya menjauh. Knight itu tidak berpuas diri, dan meluncurkan Lightning Thrust yang membawa Shining Sunlight Strike dengan lambaian pedangnya yang berat. Pemandangan fantastis muncul, dan cahaya keemasan memancar ke sekeliling, karena setiap pukulan yang datang dari Lightning Thrust tampak bersinar dengan kekuatan matahari keemasan mini. Ini adalah kombinasi dari Shining Sunlight Strike dan Lightning Thrust. Dukungan dari kecepatan Lightning Thrust sangat meningkatkan akurasi Shining Sunlight Strike, meskipun kekuatannya berkurang sampai batas tertentu. Tapi karena dia menghadapi seorang pembunuh, kekuatan pertahanan lawannya bukanlah masalah besar. Sepertinya Guardian Knight berada di atas angin secara keseluruhan, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa dia telah menderita kerugian. Ksatria ini awalnya percaya bahwa serangan naga ascending miliknya dikombinasikan dengan keterampilan bertarungnya pasti akan memungkinkan dia untuk memblokir serangan terakhir cair. Tapi sebenarnya, serangan cair tidak hanya cepat tapi juga sangat licik. Sama seperti lidah ular beludak, itu menembus celah kecil di pertahanannya, dan belati emas menusuk baju besinya tanpa ampun. Armor beratnya tidak dilengkapi dengan kemampuan apapun, tetapi merupakan peralatan di tingkat agung, dengan kekuatan yang dihasilkan dari materialnya. Kekuatan pertahanannya sendiri sudah mencengangkan dengan kekerasan dan ketangguhannya yang jauh melebihi logam biasa. Namun, serangan anggun cair mengalahkan pertahanan ini, menyusutkan keberaniannya. Chapter 310. Pembunuhan sempurna. Serangan cair memang tidak bisa menembus armor ksatria Paruhbaya, tapi itu hanya gagal dengan selisih yang sangat kecil. Ksatria Paruhbaya itu merasakan dengan jelas sensasi dingin dari bahaya besar dan keheningan yang mematikan. Jika dia tidak segera menuangkan energi spiritualnya ke saluran energinya, ini akan secara langsung mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Kehadiran cair hanya memberinya tekanan yang terlalu besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh material seperti itu dari seorang pembunuh. Karena itu, dia segera menggunakan teknik yang paling mahir dia gunakan. Menghadapi Lightning Thrust dalam bentuk miniatur matahari, cair tidak mundur. Sosoknya muncul di dekat untaian asap hijau. Sepertinya tubuhnya berkibar tanpa beban melalui serangan dari Lightning Thrust. Tetapi terlepas dari seberapa cepat Lightning Thrust, itu tidak dapat mencapai tubuhnya. Melihat dia melewati celah, siapapun yang mengingat penampilan babi kecil S1MCHE Pronunciation Duel di babak pertama dapat melihat bahwa cara cair mengelak, sangat mirip dengan cara babi menghindari hujan es. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gerakan cair bahkan lebih anggun dan cepat. Ksatria Paruhbaya itu bahkan merasa seolah-olah berada di depan kupu-kupu yang menari. Ketika tubuh cair muncul di depannya lagi, dia mengetahui bahwa Shining Sunlight Lightning Thrust miliknya benar-benar meleset dari target. Mengangkat perisai filter sucinya dan menangkis dengan mundurnya kekuatan perisainya, dia melepaskan banyak energi spiritual. Menuangkannya ke perisai Glorio Austere miliknya, dia meluncurkan kemampuan tambahannya yang melipat gandakan efisiensi Holy Filter Shield miliknya menjadi 3, membentuk perlindungan sempurna di depannya.
Namun, tepat pada saat itu, sosok Chair menghilang sepenuhnya. Itu adalah gaib. Gaib adalah salah satu kemampuan yang paling penting bagi seorang pembunuh di langkah ke-6, dan Chair, yang baru saja menembus ke langkah ke-6, tentu saja belum punya waktu untuk melatihnya dengan cara apapun. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari kakeknya, dia masih membutuhkan waktu pelatihan sebelum menggunakan teknik baru. Kali ini, tembus pandang berasal dari efek tambahan kalungnya. Dengan perasaan ketakutan yang dingin, tikaman rasa sakit yang hebat melintas di punggungnya. Ksatria Parubaya itu langsung berbalik, mencoba menanggapi serangan itu, tetapi sudah terlambat. Sambil mengeluarkan setiap pukulan, sosok Chair muncul, hanya untuk menghilang sampai serangan berikutnya. Gerakannya seperti tarian artistik, dan di bawah dorongan sayap spiritualnya, badai serangan melonjak tanpa henti, menghasilkan suara logam yang menusuk telinga. Kemampuan tambahan penetrasi belati emas benar-benar efektif, dan meskipun ksatria setengah baya sudah bertahan dengan sekuat tenaga, dia benar-benar tidak mampu melawan kinerja iblis Chair. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil tunggangannya. Cukup, hentikan pertarungan ini. Panggilan Ling Xiao tepat waktu terdengar. Dengan sekejap, Chair sudah 10 meter terpisah dari ksatria, dan belati di tangannya menghilang sesuai. Matanya kembali ke keadaan normal, dan niat membunuh pun mereda. Ksatria Parubaya itu tampak seperti orang mabuk. Dia bergoyang dan terhuyung-huyung, nyaris tidak berdiri tegak. Dengan kilatan cahaya keemasan, Ling Xiao muncul di antara mereka berdua, menatap ksatria Parubaya itu, dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu setidaknya 7 kali. Pertempuran ini adalah kerugianmu. Ksatria itu menjawab setelah menarik napas dalam-dalam, dia. Bagaimana dia bisa secepat itu? Energi spiritualnya sendiri telah mencapai lebih dari 7.500 unit, tetapi di depan serangan Chair, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Pada awal pertempuran, dia masih bisa mengikuti gerakan Chair, tapi seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa melihat bayangan berputar di sekelilingnya. Ling Xiao dengan tenang menjelaskan, anak muda, kamu tidak kalah secara tidak adil. Tidakkah kamu melihat bahwa lawanmu tidak pernah menggunakan satupun kemampuan ofensif yang kuat sejak awal? Sebagai seorang pembunuh dari langkah ke-6, apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak memiliki kemampuan semacam ini? Ksatria itu tersentak sebagai reaksi terhadap ini. Tetap saja, dia berdiri tegak dan memberi Chair penghormatan ksatria, sebelum pergi dengan sedih. Dengan ini, Chair menjadi orang pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil ilusi. Ling Xiao menatap Chair, matanya berseri-seri dengan kemegahan yang luar biasa. Dia jelas mengerti bahwa Chair tidak menang berdasarkan kemampuannya atau kultivasinya, tetapi karena tekniknya. Dalam mode ofensifnya, Chair seperti air yang mengalir tanpa henti dan meluncurkan aliran deras gelombang yang secara efektif menyebabkan lawan tidak dapat bertahan. Mengingat seberapa tajam serangannya, bahkan kemampuan bertahan yang melindungi seluruh tubuh seseorang tidak akan bertahan lama. Ini benar-benar seperti yang diharapkan dari Putri Suci Samsara. Pertandingan berakhir, dan setelah 2 pertarungan lagi Long Haon memasuki panggung. Melihat Chair di dekatnya, Long Haon perlahan bangkit. Pemahaman Chair dalam pertempuran benar-benar menyebabkan dia mendesah kagum. Serangan derasnya yang lincah diperoleh dari pertempurannya melawan kerangka merah, dan dia bahkan telah mengubah teknik aslinya agar sesuai dengan kebutuhannya. Saat mengajarkan suatu kemampuan dari guru ke murid, kemampuan yang diajarkan akan selalu mengalami variasi tertentu. Variasi ini dihasilkan dari pemahaman dan kecenderungan seseorang. Adapun keterampilan pertempuran dari zaman kuno, Long Haon dan Chair adalah orang-orang yang paling memahami mereka. Lawan Long Haon adalah pemanggil wanita, tampaknya berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Haon naik ke atas panggung, mata Ling Xiao langsung berbinar, dan di sisi lain, Han Qian juga duduk tegak. Kinerja Chair sudah bisa disebut apa-apa tapi bagaimana Long Haon? Summoner wanita memiliki penampilan yang biasa-biasa saja, tetapi melihat bahwa lawannya adalah ksatria muda yang tampan dari pertempuran, matanya langsung menyala. Sambil tersenyum, dia berkata, anak kecil, tolong bersikap lunak padaku.
Long Haon menempatkan tangan kanannya terlebih dahulu di dada kirinya, memberikan penghormatan ksatria standar, tolong biarkan aku belajar darimu. Pertandingan yang melibatkan summoner dan ksatria akan dimulai dengan jarak 50 meter. Pertempuran dimulai. Meskipun pemanggil wanita memiliki senyum di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri sedikit pun. Mengangkat tongkat panjang berwarna biru muda di tangannya, dia melantunkan bait-bait mantra. Bola kristal di tongkatnya memancarkan cahaya, dan segi 6 berwarna perak dengan cepat muncul di depannya. Hou, dengan raungan, macan tutul putih salju muncul di depannya dalam posisi mengintai. Summoner wanita memasangnya, masih menatap ke arah Long Haon. Dia sedang menunggu untuk melihat gunung apa yang akan dia panggil. Namun, yang mengejutkannya, Long Haon tidak memanggil tunggangannya, tetapi hanya menyerangnya dengan langkah besar. Tidak memanggil tungganganmu. Mata pemanggil wanita itu berkilat kaget, sebelum macan tutul putih itu menyerang dengan cepat. Macan tutul putih bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tiba-tiba berlari, seperti sambaran petir putih, disertai dengan nyanyian berirama dari pemanggil wanita. Melihat kecepatan macan tutul putih itu, Long Haon tidak terus menyerang. Dia mengerti dengan jelas bahwa kecepatan pengisiannya sendiri tidak dapat mengimbangi lawan, dan dengan demikian berhenti begitu saja. Saat dia menatap diam-diam pada gadis itu, peri elemental cahaya Yating muncul di atas bahunya, menyebabkan keheranan bagi semua pemburu iblis yang mengamati. Setelah 2 evolusi, Yating jauh dari bentuk aslinya sebagai peri elemental. Mengambang di atas bahu Long Haon, dia mengepakkan keempat sayapnya sambil memberikan perasaan yang sangat kuat. Mantra pemanggilan kedua pemanggil wanita selesai, dan dengan geraman rendah, seekor beruang api besar keluar dari barisan pemanggilan. Tanpa ragu-ragu, itu dibebankan langsung ke Long Haon. Araging Inferno Bear adalah binatang ajaib dari peringkat ke-6, berspesialisasi dalam kekuatan. Meskipun umumnya binatang ajaib dari peringkat ke-6 hanya setara dengan panggilan manusia dari langkah ke-5, kekuatan binatang ini melebihi kekuatan penuh seorang prajurit di langkah ke-6. Setelah memanggil Raging Inferno Bear, pemanggil wanita dengan jelas mengendurkan napasnya dan menurunkan macan tutul putihnya. Dengan tambahan Raging Inferno Bear, dia setidaknya tidak perlu takut dikalahkan secara sepihak dalam serangan mendadak oleh Long Haon. Long Haon tidak bergerak sedikit pun dari tempat asalnya. Dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kanannya dan Bright Discipline di tangan kirinya, dia dengan tenang melihat ke Raging Inferno Bear yang sedang menyerang. Raging Inferno Bear tingginya lebih dari 3 meter. Pengisian maju dengan set cakar besar dengan kecepatan penuh, ia akan mencapai Long Haon. Dia benar-benar layak disebut sebagai binatang ajaib paling kuat di peringkat ke-6, menghasilkan ledakan sonik saat cakarnya melayang di udara. Tepat pada saat itu, Long Haon berjongkok sedikit, menginjak tanah dengan kaki kirinya. Dengan cepat membidik ke sisi kanan, dia melompat dengan cekatan seperti macan tutul. Gerakannya berikutnya tidak tampak sangat cepat, tetapi masih memungkinkannya untuk menghindari serangan dari cakar beruang neraka yang mengamuk sejauh rambut. Karena kecepatannya yang cepat, serangan Raging Inferno Bear semakin mengamuk. Dengan bang, cakar beruang kejam jatuh ke tanah, tepat pada saat ini, Long Haon tiba di sisinya. Tidak ada yang melihat dengan jelas ketika itu terjadi, tapi disiplin cerah Long Haon sekarang ditujukan ke belakang, dan bahkan sebelum memberikan Raging Inferno Bear kesempatan untuk berdiri, disiplin cerah dengan kejam menusuknya dari punggung bawah. Sementara itu, Long Haon menggunakan pergelangan tangannya yang memegang pedang sebagai batu loncatan dan melompat saat Blue Rain, Hibiscus of Light, bersinar dalam cahaya emas yang mulia. Cahaya itu benar-benar terkonsentrasi di bagian atas pedang, dengan ringan menyapu leher Raging Inferno Bear dengan ketangkasan yang luar biasa. Karena Raging Inferno Bear ditusuk oleh Bright Discipline di punggung bawahnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengangkat kepalanya, menggerakkan lehernya secara refleks. Selanjutnya, jeritan kemarahan mengikuti dan tiba-tiba robek saat tenggorokannya dipotong. Memantul dengan jari-jari kakinya di belakang Raging Inferno Bear, Long Haon mendarat 5 meter jauhnya, dan hanya pada saat ini, tubuh besar Raging Inferno berjatuh dengan keras ke tanah, kepalanya yang besar menggelinding. Saat itu,
Seluruh stadion dalam keheningan total, dan semua orang melihat dengan ekspresi kaget di Long Haon. Jika serangan cair sebelumnya bisa dikatakan benar-benar tidak terlihat karena kecepatan mereka, sekarang, serangan Long Haon memberi mereka kejutan besar. Tanpa menyia-nyiakan gerakan sedikit pun, dia menggabungkan setiap gerakan dari awal hingga akhir dengan fluiditas yang sempurna, hingga gerakan terakhir yang membunuh binatang ajaib hanya dengan satu pukulan. Kecepatan membunuh itu bahkan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan oleh pemanggil wanita untuk mengaktifkan mantra pemanggil beruang ini. Untuk menggambarkan eksekusi serangan, satu-satunya kata yang bisa digunakan adalah sempurna. Jika serangan cair bisa dikatakan secepat toren lincah, maka serangan Long Haon hanya tak terbendung seperti awan yang bergerak. Tekniknya menunjukkan betapa menakjubkannya tingkat pemahaman Long Haon tentang teknik pertempuran kuno. Pemahamannya tentang pola kerangka merah jauh di atas cair. Alasannya bukan karena pemahaman cair lebih buruk darinya, tetapi karena pola pertempuran kerangka merah lebih dekat dengan ksatria daripada pembunuh. Adapun pukulan terakhir ini, itu hanya menggunakan versi terkompresi dari Shining Sun Light Strike yang dituangkan ke dalam Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dilakukan dengan cara yang juga dia pelajari dari kerangka merah itu. Jika tidak, daging keras raging Inferno Bear tidak akan mudah dipotong, bahkan dengan bantuan Replace of Light. Akui saja kekalahan. Long Haon berkata ke arah pemanggil wanita yang tidak berhasil menyelesaikan mantra pemanggilannya berikutnya karena pemandangan yang mengejutkan. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Summoner perempuan menatap Long Haon dengan mata linglung, tatapannya penuh dengan ketidakpercayaan. Raging Inferno Bear adalah pemanggilannya yang paling sering, jadi dia paling mengerti kekuatannya. Namun, itu hanya berlangsung selama 2 detik melawan ksatria muda ini. Dengan kata lain, butuh Long Haon hanya 2 detik untuk membunuhnya. Ini jauh melampaui pemahaman pemanggil wanita. Sejak kapan ksatria begitu luar biasa dalam hal keterampilan pertempuran? Dan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak melihat Long Haon menggunakan kemampuan apapun. Tidak, aku sama sekali tidak akan mengakui kekalahan. Bahkan jika aku tidak bisa menang melawanmu, kamu juga tidak bisa menangkapku sehingga paling-paling akan berakhir seri, pemanggil wanita itu menyatakan dengan keras kepala. Long Haon menghela nafas pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar tidak menangkapnya? Jika ini terjadi sebelum dia mencapai langkah ke-6, pemanggil wanita ini mungkin benar, tapi sekarang. Sebuah cahaya bersinar mencolok terpancar dari punggung Long Haon dan menerangi sekitarnya saat menyebar. Mengikuti berikutnya, dengan satu kepakan sayap spiritualnya, Long Haon didorong seperti sambaran petir ke arah pemanggil wanita. Karena cair bisa berakselerasi dengan bantuan sayap spiritualnya, bagaimana mungkin Long Haon tidak bisa melakukan hal yang sama? Namun, summoner wanita itu memang keras kepala. Setelah tampaknya mengantisipasi bahwa Long Haon akan menggunakan bantuan sayap spiritualnya untuk mempercepat, dia segera membuka sepasang sayap spiritual putihnya sendiri pada saat yang sama sayapnya muncul. Dia mengepakkannya untuk membantu macan kumbang putihnya berakselerasi lebih jauh saat dia melompat ke samping. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Long Haon tidak serta-merta bergegas ke arahnya dari depan. Saat pancaran cahaya putih yang intens muncul dalam sekejap, pemanggil wanita merasakan kekuatan tarikan besar tiba-tiba mengarah padanya. Tarikan itu mencegahnya untuk tetap duduk di atas macan tutul putih. Dengan teriakan terkejut, tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan, hanya untuk disambut oleh 2 pedang Long Haon. Kisaran kemampuan menarik Saint Spiritual Stove telah diperbesar menjadi 50 meter dengan evolusi kedua Saint Spiritual Stove. Jika itu digunakan di hutan belantara, mungkin pemanggil wanita bisa bertahan lebih lama, tapi ini adalah stadion melingkar, membuatnya sangat mudah bagi Long Haon untuk mendekatinya hingga 50 meter. Kedua pedang itu menghantam bahunya, menyeret jubahnya. Dengan gerakan sederhana Long Haon membuat pemanggil wanita berhenti tiba-tiba. Maaf, ini kemenanganku. Summoner wanita memelototi Long Haon dengan sangat marah, tetapi di kedalaman matanya muncul beberapa jejak ketakutan. Apakah ksatria muda ini benar-benar baru di langkah ke-6? Bukankah dia terlalu kuat? Faktanya, energi spiritual dari summoner wanita itu sudah mencapai 8.000 unit,
tapi dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan summonnya yang paling kuat sebelum dikalahkan. Long Haon secara alami tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dalam pikirannya, pemikiran yang paling dominan berkisar pada surga ilusi. Menggenggam pedang di tangannya, Long Haon melihat ke arah rekan-rekannya, diam-diam bersukacita, surga ilusi, aku datang. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB